Shalom, berjumpa lagi dengan Pastor Mesias GBI PPL Bandung. Firman Tuhan hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia di muka bumi ini, saya dan saudara yang masih hidup di bumi ini, hidup kita dibatasi oleh dimensi waktu, oleh waktu yang Tuhan berikan. Tidak ada yang abadi, termasuk hidup manusia. Ada masanya kita untuk lahir, ada masanya untuk kita meninggal. Kita hidup tentunya lahir dan kembali kepada pencipta yaitu Tuhan sendiri. Sehebat apapun, sepintar apapun manusia atau seseorang dengan intelijensi yang sangat tinggi, mereka tidak akan dapat menahan lajunya waktu. Mereka tidak bisa kompromi dengan maju waktu, sampai pada akhirnya manusia dihadapkan dalam perhentian, artinya kematian. Oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan sekalipun kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan biarkan waktu itu berlalu dengan sia-sia, tanpa arti hidup kita, tanpa makna dalam kehidupan kita. Seperti Musa mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 12, Musa berdoa demikian. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Semakin kita menyadari bahwa waktu itu sangat penting, waktu itu sangat berarti bagi kehidupan kita, maka kita sewajarnya kita harus menggunakan waktu itu dengan bijaksana dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa pentingnya waktu akan semakin mempengaruhi kehidupan kita, dalam tingkat produktivitas hidup kita, dalam kesungguhan kita menggunakan waktu itu dengan baik. Saudara, ada satu statement yang saya dapatkan. Quote demikian, bekerjalah segiat mungkin seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan mati besok. Karena waktu itu terbatas, kita harus bisa menggunakannya secara seimbang antara bekerja dan beribadah. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, 2 Timotius 2 ayat 1 mengatakan bahwa sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Saudara, Paulus mengajarkan bahwa sewaktu-waktu kita akan menghadapi masa-masa susah, sewaktu-waktu kita akan menghadapi masa-masa yang sukar, maka dia mengatakan jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita tidak dapat menyembunyikan hidup kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita untuk kita menjadi kuat dan menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Bagaimana kita tidak melihat masa-masa itu sangat sulit, saudara? Kita lihat kalau di dunia dalam berita atau sosmed atau sosial media yang lain, kita melihat bahwa dunia dalam keterpurukan, krisis ekonomi yang sangat mendalam, bahkan peperangan, bahkan bencana, dan semua yang terjadi itu membuat kita menjadi khawatir, takut, dan menjadi bimbang untuk melihat ke depan kehidupan kita. Mungkin secara manusia kita ada dalam sakit penyakit, dalam pergumulan beban kehidupan pribadi kita, dan itu membuat kita menjadi, Tuhan, saya tidak kuat lagi untuk menghadapi hal-hal ini. Dan kita diajarkan oleh Paulus bahwa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat, menjadi kuat oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kuncinya adalah ketika kita dalam masa-masa sisa hidup kita akan melakukan hal-hal yang terbaik. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan.
Bekerja sama dengan Tuhan adalah satu keharusan. Apa itu bekerja sama dengan Tuhan? Dan apa dampak dari kita bekerja sama dengan Tuhan? Yaitu agar kita menerima kekuatan dari Tuhan. Poin pertama dalam bekerja sama dengan Tuhan adalah tetaplah beribadah, rajinlah beribadah, rajinlah bersekutu dengan keluarga, dengan teman-teman seiman di dalam gereja kita. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai sisa hidup kita menjelang perhentian. Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena di situ ada kekuatan, di situ ada peneguhan bagi setiap hidup kita. Kita ada persekutuan, saling mendoakan, saling didoakan, saling menguatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita saling bertemu dengan saudara seiman untuk terus memuliakan nama Tuhan Yesus melalui persekutuan hidup kita. Menjelang hari-hari Tuhan yang mendekat, kita lebih banyak untuk beribadah. Kita lebih memprioritaskan hidup kita untuk bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara seiman. Dan yang kedua adalah menjaga hati. Kita harus tetap menjaga hati kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita terpancar dari isi hati kita. Kehidupan kita terpancar dari segala apa yang ada dalam hati kita. Hati yang baik akan menghasilkan buah-buah yang baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, hati yang tidak baik, hati yang buruk akan menghasilkan sesuatu buah-buah yang tidak baik dan buruk. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Waspada akan segala keinginan-keinginan dunia. Waspada akan segala keadaan-keadaan dunia yang menyesatkan. Tetapi kita tetap menjaga hati dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah hidup dalam firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia perlu makan, manusia perlu untuk dikonsumsi untuk kesehatan tubuhnya, tetapi manusia juga membutuhkan makanan rohani, makanan firman Tuhan, makanan yang menguatkan rohani saudara, makanan yang membuat saudara menjadi dekat bersama Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, dan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjalani hidup, sisa-sisa hidup kita dalam masa-masa sebelum perhentian, bekerja sama dengan Allah, dengan Tuhan adalah satu keharusan. Hidup kita dipegang oleh kedaulatan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kita tahu bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, ketika kita beribadah bersama-sama dengan saudara seiman, ketika kita menjaga hati, dan ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menjagai kita, dan pasal kehidupan yang kita jalani Tuhan yang menentukan, dan Tuhan yang berikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Bekerja sama dengan Tuhan adalah satu keharusan. Tuhan Yesus memberkati.